warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini Ustazah Puji akan membahas tentang materi tema 1, subtema 2 untuk anak kelas 6. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi-materi lanjutan dari pembelajaran kemarin ya. Apa saja yang mau kita bahas? Yang pertama adalah tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, baik itu vegetatif alami, vegetatif buatan, serta perbedaan dari keduanya. Di pembelajaran yang sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Masih ingat nggak kalian apa itu perkembangbiakan tumbuhan yang generatif? Iya, perkembangbiakan tumbuhan generatif apabila dia diawali dengan pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif justru kebalikannya, berarti dia tidak ada pertemuan sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina. Nah, perkembangbiakan vegetatif itu sendiri masih dibagi lagi menjadi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Lalu yang vegetatif alami yang bagaimana dan vegetatif buatan yang bagaimana, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, sebelum kita bahas satu persatu, Ustazah akan membahas sedikit tentang sebenarnya di dalam Al-Quran, di kitab suci kita, di surat Al-An'am, itu sudah ada ya anak-anak, bahwa Allah itu sudah menciptakan hujan gunanya untuk dia bisa tumbuh-tumbuhan dan juga tumbuh-tumbuhan itu dapat memberikan kehidupan dengan makhluk yang lainnya. Nah, secara garis besar Ustazah bisa sampaikan bahwa Allah sudah memberi peringatan atau memberi pemberitahuan bahwa Allah itulah yang membuat tumbuhan itu tumbuh, bukan kita. Misalnya Pak Petani menanam atau kita menanam, yang membuat tumbuhan itu bisa berbuah banyak, yang membuat panen Pak Petani banyak, itu bukan kita. Kita hanya berusaha sebagai manusia, sedangkan hasilnya hanya Allah semata. Nah, itu tadi ya tentang perkembangbiakan yang dihubungkan dengan ayat suci Al-Quran. Sekarang kita mau membahas tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Ada generatif sama vegetatif. Di awal kita sudah tahu kan perbedaannya. Sekarang kita mau membahas vegetatif alami. Yang pertama adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Nah, kalau kalian lihat itu adalah umbi batang yang ada pada kentang. Yang kedua adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang beralih fungsi menjadi penyimpanan cadangan makanan. Dia bisa menumbuhkan tunas sehingga dapat ditanami kembali. Yang ketiga adalah geragi atau stolon. Geragi atau stolon pada ruas-ruasnya tumbuh tunas baru. Bagian batangnya merambat di atas permukaan tanah. Bagian batang ini menjadi tumbuh dan akar baru sehingga bisa mengembangbiakan lagi. Contohnya pada rumput teki, stroberi, dan blueberry. Yang berikutnya adalah akar tinggal. Sudah lihat gambarnya kan? Apa ayo? Ya, itu adalah kelompok kunyit, jahe, lengkuas, dan kencur. Dia berkembang biak dengan akar tinggal. Akar tinggal itu batangnya di dalam tanah. Jadi dia merambat di dalam tanah. Sekarang yang kelima adalah tunas. Nah, sudah sering kalian lihat di pekaranganmu pasti ada kan? Ya, itu adalah tumbuhan pisang. Tumbuhan pisang itu adalah berkembang biak dengan tunas, yaitu batang yang terdapat tunasnya. Yang berikutnya adalah tunas adventif. Tunas adventif adalah jika tunasnya itu tumbuh selain di batang ya anak-anak.
Contohnya pada tunasnya cocor bebek itu tumbuhnya di ujung daun, sedangkan pada sukun atau cemara tumbuhnya di ujung akar. Yang berikutnya adalah dengan cara spora, yaitu bakal tunas yang tumbuh pada daun paku-pakuan serta lumut. Jika dia pecah di tempat yang lembab, maka dia akan tumbuh tumbuhan baru ya. Sekarang kita masuk ke vegetatif buatan. Yang pertama, vegetatif buatan itu adalah dengan mencangkok. Bagaimana caranya? Dengan menguliti kulit batang lalu dibalut dengan tanah. Kamu bisa lihat di gambar itu ya. Kalau sudah dibalut tanah, ditunggu sampai dia muncul akar. Jika sudah muncul akar, barulah dia dipisah dari induk. Yang berikutnya adalah dengan stek batang, yaitu dengan cara memotong batang lalu langsung menancapkan. Itu biasanya dilakukan oleh tumbuhan singkong, tebu ya, dan masih banyak lagi. Yang berikutnya adalah dengan cara menyambung, yaitu dengan menyambungkan potongan batang dari tumbuhan satu dengan tumbuhan yang lain sehingga menghasilkan tumbuhan baru. Berikutnya adalah dengan cara merunduk, yaitu cabang batangnya dibenamkan di dalam tanah. Biasanya dilakukan oleh tumbuhan apel, stroberi maupun melati. Kelebihannya dia bisa mempercepat waktu panen dan peroleh keturunan yang identik dengan induknya. Demikian tadi perkembangbiakan vegetatif buatan. Ada kelebihan maupun kekurangan adanya vegetatif alami maupun buatan. Apa saja kelebihannya? Kalau pakai biji akarnya kuat, tapi kalau cangkok akarnya tidak kuat. Akan tetapi kalau memakai cangkok akan cepat berbuah tanpa harus mengikuti perkembangan dari tahap biji dan seterusnya. Tapi kalau pakai biji tentunya lebih lama panennya. Itu tadi perkembangbiakan vegetatif. Kalau kamu lihat di gambar yang Ustazah tampilkan, itu ada Pak Petani lagi menyiram bunga. Nah, kira-kira itu termasuk pengamalan sila keberapa ya? Ya, betul ya, itu sila kedua, menyayangi tumbuh-tumbuhan. Lalu bagaimana dengan sila keempat dan kelima? Kamu cari tahu ya. Alhamdulillah, kita sudah membahas materi yang vegetatif, tumbuhan alami dan buatan. Yang kedua tentang sila yang ada pada Pancasila, baik 4 maupun 5. Pada pembelajaran kali ini tentunya kalian masih banyak yang ingin kalian ketahui, tapi kita bisa lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Stay tune terus di pembelajarannya Ustazah dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, share. Karena jika pembelajaran ini bermanfaat, maka insya Allah akan bermanfaat dengan yang lainnya. Ustazah harap dengan video ini kalian dapat mengambil ilmu dari Ustazah dan Ustazah bisa menyebarkan ke semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.